Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekarang banyak yang mengeluh syaratnya rezeki. Kenapa ini rezeki syarat, padahal Allah sudah menjanjikan ada rezeki tiap hambanya. Seperti yang pernah kita bahas dalam surat Hud ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun makhluk yang melata yang Allah ciptakan di bumi ini, melainkan Allah sudah lengkapi dengan rizkinya. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabirum basyira. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha melihat akan hamba-hambanya. Artinya Allah tahu persis kita sedang kesulitan, sedang syarat, bayar cicilan, hutang-hutang dan sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan rezeki syarat? Kalau kita simak dari hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah dan derajatnya Hasan dari Tsauban, ya, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna rajula liyukhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Kok itu ada ahli maksiat, tidak pernah sholat, licik, zolim, kok rezekinya banyak? Tunggu dulu, ada hadis lainnya nih, dengar ini dari sabda Rasulullah. Jika engkau melihat Allah memberikan nikmat dunia yang sesuai dengan keinginannya, nah, kepada seseorang atas perbuatan dosa-dosanya, maka hal itu adalah istijraj. Jadi istiqraj itu kenikmatan semu yang berakhir jadi petaka. Nauzubillahi min dzalik. Sebetulnya semu saja. Jadi Allah beri seseorang rezeki walaupun dia jahat, ahli maksiat, kasih, tapi dia akan betul-betul tersiksa oleh rezekinya itu dan akhirnya jadi bisa jadi suul khotimah, jadi petaka. Jangan iri. Nah, lebih baik kalau kita, aduh kenapa ini rezeki sulit? Dan ingat, rezeki bukan hanya masalah uang. Kenapa nih ibadah saya jadi susah? Kenapa saya malas baca Quran? Kenapa saya tidak mau ke masjid? Nah, itu semua juga bagian dari rezeki yang terangkat, dicabut, disulitkan. Penyebabnya adalah maksiat. Makanya kalau rezeki sulit, ingat harus cepat evaluasi diri. Yang dievaluasi itu maksiat ke Allah. Misalkan, siapa nih yang dominan di hati saya? Saya bersandar ke Allah, bersandar ke orang, bersandar ke makhluk. Nah, siapa nih yang selama ini dominan di hati saya? Jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah dengan gaji, dengan klien, dengan atasan, dengan kerjaan. Lupa Allah yang memberi rezeki. Ada dosa selanjutnya kita evaluasi, kita munafik tidak? Dan salah satu ciri munafiknya kita adalah beratnya ke masjid. Jangan lupa hadis dari Rasulullah SAW, ya. Sholat subuh itu berat sekali bagi orang munafik, subuh dan isya. Dan itu membuat Allah tidak suka. Padahal ganjarannya nih, ya, sholat isya itu seakan separuh malam dianggap sholat, sholat subuh seakan sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Belum lagi zina mata, maksiat mulut, maksiat pikiran. Ayo periksa. Kalau kita kepada Allahnya tidak serius, sudah berburuk sangka, kemudian tidak mau mematuhi perintah Allah, larangan-larangan Allah dilabrak, nah itulah yang menghilangkan keberkahan rezeki. Mungkin disyaratkan dalam jumlah, dan juga mungkin jumlah dibuka, tapi syarat sekali dalam berkah. Kalau rezeki yang tidak berkah, pasti tidak akan membawa ketenangan, akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Ya, memang begitulah. Nanti fakrahu baina ainai, di pelupuk matanya dibuat takut miskin. Ayo, merasa rezeki seret, ingat dosa lah. Jangan iri lihat orang lain yang banyak uang karena dosa, karena semua itu adalah istijraj, cara Allah menghinakannya. Nauzubillah, jangan iri. Yang kedua,
kufur nikmat. Jelas dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi makin kita syukur, Allah pasti lihat kita ditambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, sibuk dengan ngedumel, sibuk dengan kecewa, sibuk dengan ngerasula, sibuk dengan sesuatu yang mencela keadaan, terus menerus menghina, meremehkan apa yang sudah Allah berikan. Allah memberikan sehat, tidak disyukuri. Allah memberikan tempat berteduh, tidak disyukuri. Allah memberikan makan, tidak disyukuri. Memberi nafas, tidak disyukuri. Kita bisa sholat, tidak disyukuri. Kita ada rumah tangga, tidak disyukuri. Hanya sibuk saja, kekurangan, nggak ada, rewel, mengeluh, ngerasuloh, mencela. Ini yang menghambat rezeki. Padahal janji Allah itu kalau kita syukur, ditambah nikmat. Ini kesan ada seorang tunanetra yang istrinya tunanetra. Ketika ditanya, bagaimana situasi seperti ini mas, yang dipijat, jangankan dipijat, salaman aja orang tidak mau. Jadi bagaimana dalam situasi sulit begini? Sulit itu harus tambah syukur. Karena Allah yang memiliki segalanya janji. Kalau kita syukur, maka nikmat ditambah. Dengan syukur yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Ternyata benar saja, tunanetra ini akhirnya ada yang memberi modal, jualan kerupuk, dan banyak yang membeli. Sehingga lebih dari cukup. Berkah dari syukur. Hati-hati nih, yang kufur nikmat, yang jarang sibuk mensyukuri nikmat dari Allah, itulah yang membuat kita seret rezeki. Malas, tidak sungguh-sungguh. Rasulullah pun pernah menceritakan burung yang terbang dari sangkarnya, dan dia berangkat dengan perut kosong, kembali dengan perut yang penuh. Artinya Allah menahan rezeki orang-orang yang pemalas. Salah satunya adalah tidur sesudah sholat subuh. Itu jelas sekali penghambat rezeki. Rasulullah pun sudah mengingatkan tentang ini. Orang yang tidur sampai siang, itu rezekinya nggak berkah. Kemudian juga malas di dalam silaturahim, malas di dalam mengerjakan tugas. Pokoknya kalau malas-malas tertutup, karena dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau kita malas, tidak mau all out dalam ikhtiar, dan ada juga hadis ayat lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mengerahkan segala daya, maka pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi mohon maaf bagi orang-orang yang malas, leha-leha, santai, tidak tangguh, tidak ulet. Ya Allah Maha melihat. Ini tidak layak ini diberikan rezeki yang berkah oleh Allah. Dan yang keempat, hadirin sekalian, ingat hadis qudsi ini. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi yang membuat kita berat itu adalah diantaranya prasangka buruk kita kepada Allah. Kita tidak berprasangka baik bahwa Allah menjamin rezeki, bahwa Allah maha kuasa mencukupi. Kita tidak berprasangka baik terhadap ujian yang sedang kita jalani. Kita tidak berprasangka baik bahwa Allah kuasa menolong kita dalam situasi apapun. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah yang disertai dengan kepatuhan kepada yang Allah perintahkan, itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Kita berprasangka baik, maka Allah berikan kepada kita prasangka kita. Lalu kita sempurnakan ikhtiar, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'azaz. Bersungguh-sungguh dan selalu minta tolong kepada Allah dan tidak merasa lemah karena yakin Allah akan menolong. Itulah yang menjadi jalan. Makanya teruslah zikrullah terus, prasangka baik terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus. Jangan diam di rumah, bergerak seperti burung, tapi dengan prasangka baik dan dengan doa yang benar, serta dengan menjauhi dari apa yang tidak Allah sukai. Tidak ada yang tidak disaksikan oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Allah tahu persis keperluan keluarga kita.
Allah satu-satunya penggenggam rezeki. Dialah yang membuka, menahan, menutup. Kalau Allah buka, pasti kebuka. Kalau Allah tahan, pasti ketahan. Kalau Allah tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Inilah hadirin sekalian yang harus kita kejar, yaitu pertolongan Allah. Dan Allah maha mudah di dalam menolong hamba-hambanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki, pasti terjadi. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga seratnya rezeki ini membuat kita banyak tobat, menjadi lebih baik, membuat kita makin taat, membuat kita semakin semangat ikhtiar, membuat ilmu kita semakin luas, dan membuat silaturahim kita semakin melimpah, dan membuat hati kita makin selalu husnuzon kepada Allah dan ingat kepada Allah. Banyak berkahnya kalau kita sikapi dengan jalan yang Allah sukai. Semoga Allah membuka pintu rezeki yang halal barakah, yang membuat kita dekat dengan Allah dan maslahat bagi hamba-hambanya. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.